Selamat datang di video pembelajaran ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi tentang kesukaran belajar. Materi ini tercantum di dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan dan disusun oleh saya, Rizky Cahya Utomo, dan juga tim MDK Psikologi Pendidikan. Untuk pokok bahasan dalam materi ini, ada urgensi materi, ada kesukaran belajar non-ABK, kesukaran belajar ABK, dan pendidikan inklusi. Untuk kesukaran belajar yang kita bagi menjadi dua, yakni non-ABK dan ABK, keduanya dipisahkan atas dasar penyebabnya. Untuk non-ABK, permasalahan awalnya lebih banyak dari faktor psikis, sedangkan untuk yang ABK lebih banyak dari biologis. Contoh-contoh kesukaran belajar non-ABK adalah slow learner, low motivation, underachiever, dan stres akademik. Lalu disabilitas intelektual, ADHD, autisme, gangguan belajar atau LD, gangguan emosional dan perilaku, serta giftedness, ini adalah contoh-contoh kesukaran belajar ABK yang dihasilkan oleh faktor-faktor biologis. Untuk urgensi materinya, mengapa tema kesukaran belajar penting untuk kita pelajari? Pertama, dalam sebuah pendidikan, salah satu hal yang selalu menjadi concern kita adalah output pembelajarannya. Dikarenakan pendidikan sendiri memiliki tujuan sehingga siswa-siswa yang mengikuti pembelajarannya mendapatkan hasil-hasil tertentu terkait dengan kompetensi-kompetensi yang akan didapatkan dan akan berguna untuk kehidupan selanjutnya sang pembelajar itu. Terkait dengan output pembelajaran, itu tidak selalu sama. Ada siswa yang memenuhi target, ada siswa yang melebihi target, ataupun berada di bawah target. Keragaman tersebut diakibatkan oleh keberagaman siswa. Jadi hasil yang beragam tadi diakibatkan oleh keberagaman siswa. Sehingga jika kita menilik siswa-siswa yang hasil pembelajarannya ini atau output pembelajarannya ini di bawah, umumnya memiliki permasalahan atau memiliki kebutuhan khusus. Begitu. Dan sebetulnya kalau kita membicarakan dalam konteks pendidikan, tidak semua pendidik mengerti kebutuhan khusus dalam belajar. Yang sebetulnya nantinya akan berdampak pada layanan pembelajaran. Ketidakmengertian ini juga melahirkan adanya kebutuhan akan perumusan ciri khusus untuk diagnosis bagi para pendidik agar tidak menimbulkan judgement atau pelabelan semata yang itu tidak membantu kondisi sang anak. Lalu paradigma positif, yakni sebagai usaha mengenali karakter siswa dalam usaha pengembangan karakter positif. Oke, kesukaran belajar sendiri kita harus mengetahui definisinya, yakni permasalahan yang menghambat kemampuan belajar ataupun hasil belajar. Itu dinamakan kesukaran belajar atau learning difficulties. Selama pembelajaran di sekolah, umumnya guru ini dihadapkan dengan berbagai macam karakteristik siswa. Dan tentunya di antara siswa-siswa yang membutuhkan perhatian khusus dikarenakan outputnya yang cenderung di bawah, ada siswa-siswa yang memang memerlukan perhatian khusus karena memiliki kesukaran belajar di kelas. Begitu. Nanti ada yang kesukaran belajarnya ABK dan non-ABK. Untuk pembahasan antara siswa ABK dan non-ABK, sebetulnya perbedaannya terletak di mana. Yang ABK dia asal masalahnya dari biologis, permasalahannya cenderung permanen atau menetap karena memang bawaan faktor alamiah ya, dan kendala emosi dan sosial umumnya signifikan.
signifikan dan umumnya juga menetap. Sementara siswa-siswa yang non-ABK, asal masalahnya umumnya dari psikis atau kondisi mentalnya. Permasalahannya cenderung bisa diatasi atau cenderung lebih bisa tertangani. Lalu kondisi emosi sosial dapat berkembang menjadi lebih baik dengan usaha yang lebih rendah dibandingkan siswa yang ABK. Baik, untuk pembahasan pertama, kita akan membahas kesukaran belajar pada siswa non-ABK. Hal yang akan kita bahas pertama dari yang non-ABK adalah trio. Trio dari apa? Pertama, slow learner atau lambat belajar, low motivation atau motivasi yang rendah, lalu underachiever atau pencapaian rendah. Ketiganya ini memiliki dampak yang relatif mirip satu sama lain, sehingga seringkali dianggap sebagai sesuatu yang sama, dianggap sebagai sesuatu yang tidak berbeda satu sama lainnya. Dan judgement-nya pun bisa jadi keliru dari diagnosis para guru atau pendidik yang mencoba untuk memahaminya. Baik, mari kita bahas. Siswa yang dia mengalami slow learner, bisa dilihat di sebelah kiri ya, gambaran permasalahannya seperti apa. Bidang matematika, perhatian yang lebih rendah daripada anak-anak yang lain, kemampuan dengan permasalahan dengan kemampuan berpikir abstrak begitu ya. Kemampuan membaca dan menulisnya yang rendah, koordinasi motoriknya rendah begitu ya, teman-teman. Jadi misalnya terkait dalam gerakan-gerakan akurat, gerakan-gerakan yang presisi dengan menggunakan jari, mereka ini terkendala, dan yang terakhir adalah pemahaman atau comprehension. Nah, anak-anak yang slow learner, mengapa mereka mengalami masalah-masalah yang ada di kiri ini? Hal tersebut dikarenakan mereka memiliki tingkat kecerdasan yang di bawah rata-rata. Tingkat kecerdasan slow learner atau anak-anak yang lambat belajar, mereka berkisar di antara 70 hingga 85. Dan kategori skor 70 hingga 85 ini dikategorikan sebagai borderline intellectual functioning. Atau mereka dalam kategori IQ berada di batasan antara anak-anak yang IQ-nya normal dengan anak-anak yang secara IQ tidak normal. Seperti itu. Anak-anak slow learner, umumnya mereka tidak menunjukkan perbedaan secara fisik, sosial, dan emosi dari anak-anak seumurannya atau pada umumnya. Sehingga ketika mereka berada di kelas reguler, mereka tidak menampakkan ciri-ciri khusus. Mereka seperti anak-anak biasa yang mereka bermain, mereka menyimak pelajaran dan tidak menyimak pelajaran dalam pola yang relatif mirip. Mereka juga berperilaku baik ataupun nakal di kesempatan yang berbeda-beda sama halnya seperti anak-anak lainnya. Tapi anak-anak slow learner ditilik dari permasalahan IQ-nya, yang terjadi adalah mereka ini mampu melakukan hal-hal atau mampu untuk mempelajari hal-hal yang sama dengan anak-anak lainnya. Hanya saja waktu dan usaha yang dibutuhkan untuk mencapainya itu lebih banyak atau lebih besar usahanya ya. Anak-anak slow learner ini juga seringkali disalahartikan sebagai anak-anak yang memiliki gangguan retardasi atau IQ-nya di bawah 70. Padahal mereka memiliki kemampuan yang sebetulnya relatif sama dengan anak-anak normal, hanya saja lambat dalam pembelajarannya.
Anak-anak yang slow learner ini seringkali gagal memenuhi standar akademik di sekolah. Misalnya nilainya rendah, seperti gambar yang di sebelah kiri tadi, teman-teman. Lalu pembelajarannya butuh untuk lebih konkret, bukan pembelajaran yang lebih abstrak sehingga anak ini dia tidak bisa diserahkan materi yang sepenuhnya abstrak. Dia harus dihubung-hubungkan atau kita buat relasi dengan kehidupan sehari-harinya mereka, teman-teman. Tidak bisa semata murni materi yang kita sajikan itu materi yang bisa dikatakan mengambang. Sulit kita berikan contoh nyata yang ia temukan sehari-hari. Pun jika kita akan menjelaskan konsep-konsep yang lebih sulit, lebih susah, perlu kita usaha lebih untuk menjelaskan konsep-konsep itu dalam bahasa-bahasa yang lebih sederhana. Begitu teman-teman. Lalu mereka kesulitan mentransfer atau menggeneralisasikan kemampuan, pengetahuan, dan strategi dibandingkan teman sebayanya. Mereka dapat mempelajari sesuatu dengan baik, tapi kesulitan mengaplikasikan konsep tersebut pada situasi yang baru. Orang-orang dengan karakteristik slow learner atau siswa slow learner ini juga mereka cenderung akan mengaplikasikan pengetahuan mereka di bidang-bidang yang mereka tahu saja. Kenapa? Generalisasinya lumayan lemah, sehingga jika dia diminta untuk mentransfer pengetahuan mereka ke dalam aplikasi-aplikasi yang lain, atau aplikasi-aplikasi yang berbeda dengan contoh yang diberikan oleh gurunya, semisalnya mereka harus menghitung rumus fisika tertentu, misalnya rumus fisika mengenai ruang bidang volume pada suatu bentuk. Dengan contoh yang A, mungkin ketika si anak ini diberikan contoh yang B atau C dengan bentuk ruang bidang yang betul-betul berbeda, teman-teman, mereka akan sulit. Atau misalnya dalam menghitung ruang bidang objek-objek yang bentuknya tidak seperti contoh. Kalau seperti contoh kan simpel, hanya ada kotak, mungkin hanya ada segitiga, segitiga dengan alas yang berbeda-beda, lalu objek bola dan seterusnya. Misalnya mereka harus menghitung luas atau volume ruang bidang yang itu kombinasi dari kotak dan segitiga beralas, atau dengan lingkaran, atau dengan tabung. Nah, mereka kesulitan untuk memahami hal itu. Kenapa? Karena dalam kemampuan generalisasi yang mereka miliki, mereka terkendala. Mereka harus diajari dulu atau pelan-pelan ditransisikan ke konsep itu, baru mereka mengerti. Bukan mereka tidak bisa mengerti, hanya saja membutuhkan effort lebih. Lalu, kesulitan dalam mengorganisasikan antara pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah didapatkan sebelumnya. Oleh karena itu penting bagi seorang guru yang mengajar di kelas yang di sana terdapat anak-anak slow learner untuk merecall ulang materi pertemuan sebelumnya di awal pembelajaran. Seperti itu. Dan seringkali mengajak siswa untuk mengingat kembali materi yang diajarkan sebelumnya. Seperti itu. Lalu mereka juga kesulitan dengan tujuan jangka panjang dan pengelolaan waktu, butuh latihan ekstra dan lebih banyak waktu untuk mengerjakan tugas, lalu hampir selalu memiliki motivasi belajar yang rendah. Oke, motivasi yang rendah itu kan akan kita bahas ya teman-teman. Tapi dari poin ini terlihat bahwa satu permasalahan
non-ABK bisa berhubungan dengan yang lain. Oleh karena itu, antara trio ini bisa bertukar-tukar satu sama lain. Oke, low motivation. Secara definisi, low motivation adalah motivasi yang rendah pada seseorang. Tapi motivasi sendiri apa sih? Motivasi adalah faktor internal yang mendorong, mengarahkan, dan menjaga sebuah perilaku. Jika motivasi itu rendah, maka perilakunya pun akan lemah. Kenapa? Karena faktor pendorong yang memulai perilaku itu, faktor pengarah dalam perilaku itu, dan bagaimana perilaku itu tetap ada, konstan. Mereka tidak mampu menjaga eksistensi dari perilaku yang ia lakukan. Orang yang motivasinya lemah dalam pembelajaran, hasilnya pun juga kurang baik, bukan? Nah, tingkat motivasi belajar dapat dilihat dari pilihan yang harus dibuat siswa terkait kegiatan akademik yang harus dilakukan, serta kegigihan dan usaha dalam proses belajar. Low motivation jika dilihat dari sudut pandang beberapa teori motivasi. Yang pertama, ada teori atribusi. Kenapa mereka memiliki motivasi yang lemah? Dikarenakan mereka sudah putus asa terhadap hasil belajarnya dan menganggap bahwa hasil belajarnya lebih banyak diakibatkan oleh faktor-faktor di luar dirinya. Oh, nilai saya jelek. Kenapa? Itu karena gurunya. Itu karena kondisinya waktu itu saya tidak tahu bahwa ada ulangan. Oh, kondisinya dikarenakan saya itu sedang sedang bersebelahan dengan teman-teman yang dia tidak bisa membantu saya ujian, atau gurunya galak ketika ujian jadi saya tidak bisa. Lalu sedang terlalu banyak tugas dan seterusnya. Apakah faktor-faktor eksternal tersebut salah? Tidak. Pasti dalam ujian-ujian yang mereka kerjakan, faktor tersebut ada saja dan berbagai macamnya. Dan pasti ada pengaruhnya. Tapi bukan berarti bahwa yang murni mempengaruhi performa ujian mereka adalah faktor eksternal. Pasti ada faktor internalnya, termasuk tidak belajar. Ketika seseorang sudah merasa bahwa hal yang akan dilakukannya murni akibat eksternal, mereka putus asa. Sehingga yang terdampak adalah motivasinya, teman-teman. Yang kedua, efikasi diri. Efikasi diri atau keyakinan diri ini adalah ketidakyakinan atas kemampuan sang siswa dalam melakukan suatu tugas. Ia sendiri merasa tidak mampu mengerjakan tugas itu, atau ia sendiri merasa bahwa tugasnya terlalu sulit, sehingga ia sudah menyerah duluan sebelum mengerjakan tugas itu. Akibatnya motivasinya pun lemah. Lalu expectancy value theory. Semisalnya seseorang sudah merasa bahwa apa yang akan dipelajari tidak memiliki makna atau memiliki manfaat untuk dirinya, maka dia tidak akan mempelajari itu. Kenapa? Manusia pada dasarnya memiliki energi mental yang terbatas dan harus di-manage atau harus diatur. Jika seseorang dengan energi yang terbatas harus menghadapi banyak tantangan sekaligus, ia pasti akan membuat skala prioritas, teman-teman. Dan hal-hal yang tidak ia prioritaskan, umumnya di sanalah motivasi yang rendah terjadi. Baik, yang terakhir, underachiever. Definisi underachiever adalah menurut Monks dan Katsko 2005 dalam Halahan, Kaufman dan Pullen 2009, ini adalah buku referensi terkait dengan exceptional learner atau pembelajar luar biasa yang cukup tangguh ya teman-teman ya bukunya. Bukunya ini lengkap dan pembahasannya bagus, serta cermat dan detail, sehingga kalau membutuhkan referensi yang
benar-benar manjur dalam pembahasan exceptional learner atau pembelajar dengan keterbatasan atau permasalahan, buku ini bisa menjadi referensi utama. Mereka mendefinisikan underachievement sebagai sebuah diskrepansi atau gap antara potensi yang sebenarnya dimiliki oleh sang siswa dengan prestasi belajar yang dicapai. Ketidaksesuaian antara prestasi sekolah dengan indeks kemampuan yang tampak dari hasil-hasil tes yang mereka miliki, misalnya ada tes inteligensi, ada tes prestasi, atau kreativitas-kreativitas yang mereka miliki, atau sekadar hasil observasi, di mana prestasi sekolah lebih rendah dibandingkan kemampuan si anak. Jadi underachiever ini terjadi pada anak-anak yang hasilnya itu di bawah potensinya mereka, teman-teman. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya misalnya bisa dikarenakan ekspektasi mereka yang rendah, lalu motivasi yang kurang, ada trauma dalam keluarga, dan sebagainya. Ini dari penelitian Robinson et al. 2007. Lalu siswa yang rentan mengalami underachievement, ini biasanya adalah siswa-siswa dengan potensi yang tinggi ya teman-teman. Misalnya saja siswa gifted, lalu siswa perempuan, dan siswa dari kalangan atau etnis minoritas tertentu. Ini sendiri materi ini adalah materi yang diambil dari buku yang bahasanya Inggris dan kultur budayanya adalah Amerika. Walau demikian, memang kita bisa melihat ya praktik-praktiknya di negara kita, siswa dari kalangan atau etnis tertentu itu juga mengalami underachiever seperti ini. Oke, ketika kita membahas sang trio ini, yakni slow learner, low motivation, dan underachiever, ada beberapa poin-poin yang penting, teman-teman. Yang pertama, dampak belajarnya biasanya mirip pada ketiganya. Pertama, masalah prestasi. Walaupun penyebabnya beda-beda, hasilnya sama, permasalahan prestasi. Kedua, seringkali salah interpretasi atau tertukar-tukar satu sama lainnya. Karena apa? Tanda-tandanya mirip, diagnosisnya mirip satu sama lain, batasannya tipis, walaupun kita bisa memahami dengan jelas. Slow learner, anak yang terkendala dari potensi, low motivation, terkendala dari penggerak perilakunya atau motivasi. Underachiever terkendala dalam mengaktualisasi atau memenuhi potensinya. Poin ketiga, seringkali anak juga dicap ketiga-tiganya, padahal belum tentu. Ini bisa dikarenakan guru atau pengajar yang bingung ya, ketika melihat, oh ada diagnosis masalah seperti ini. 1, 2, 3, tanda-tandanya ada di ketiga anak ini. Karena gurunya mengasumsikan dari hasil si anak. Padahal belum tentu, teman-teman. Dan yang keempat, bisa jadi seringkali hadir bersamaan dan berkombinasi satu sama lainnya. Slow learner yang mengalami motivasi rendah. Kenapa? Ia merasa bahwa potensi rendahnya ini membuat dia tidak bisa mencapai apa-apa. Bisa terjadi kan? Underachiever yang dia mengalami motivasi rendah bisa banget. Anak slow learner yang dia mengalami underachiever, performanya jauh di bawah anak-anak yang masih bisa mendapatkan prestasi yang cukup. Lalu yang kelima, mereka seringkali dicap salah satunya, padahal sebenarnya masalahnya lebih serius. Kenapa? Ini sekali lagi dikarenakan
guru atau staf pengajar atau orang tua yang menganggap bahwa segala macam masalah pada pembelajaran itu asalnya lebih pada faktor-faktor perilaku atau motivasi. Seringkali masalahnya bisa lebih serius, teman-teman. Bisa jadi penyebabnya dari kendala-kendala berkebutuhan khusus, ataupun ada kondisi emosi sosial yang serius pada anak itu. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai stres akademik.